Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan duduk. Silakan masuk duduk. Terima kasih. Iya. Ini boleh pakai? Oh boleh banget. Saya agak gendut soalnya kalau nggak pakai ini. Sama saya juga. Eh, sudah nyaman duduknya? Udah banget ya. Udah. Mungkin AC-nya mau dikecilin atau di? Nggak usah Bu. Oh, Di nggak luar usah. hujan dingin Iya, banget. emang dari tadi hujan terus. Sampai malam gini ya. Ini kamu udah bilang ke orang tua? Udah ya. Soalnya kan udah malam ngantarnya dicariin. Iya, enggak kok Bu. Iya. Nggak apa-apa, tadi udah izin ke orang tua. Iya ya, udah gitu. Kenapa kok janjiannya malam? Soalnya kan biasanya itu kan kalau malam gini cewek kayak mbak ini nggak boleh keluar. Iya, ini tadi tuh sekalian selesai bimbingan belajar. Oh. Soalnya kan saya juga udah kelas 3. Habis ini udah mau banyak-banyak tryout. Banyak ya belum lagi ujian sekolah, UN. Oh iya. dan sebagainya. Saya nggak tahu sih Bu, maksudnya untuk tahun ini UN tetap ditiadakan atau enggak, atau bakal diadain lagi. Tapi ya jaga-jaga aja ya. buat nanti SBMPTN misal. Iya. Kita udah bicara panjang lebar tapi belum kenalan ya. Oh iya. Ini dengan mbak siapa? Saya Astrid Bu. Oh, Mbak Astrid. Iya. Ya. Saya Elsa. Mbak Astrid bisa panggil saya ibu, kakak, adik, terserah Mbak Astrid, senyamannya aja. Kayak Iya. gitu ya. Kesini pasti konseling ya? Iya. Sebelumnya udah pernah konseling? Kebetulan udah pernah beberapa kali, sekitar 2 atau 3 kali. Kalau gitu berhubung Mbak Astrid sudah pernah konseling, jadi saya hanya memutar cerita lagi gitu ya. Jadi di sini tuh konseling itu Mbak Astrid di sini sebagai konselor ya, saya sebagai konselor. Jadi saya sini hanya memfasilitasi Mbak Astrid untuk menemukan jalan keluar permasalahannya Mbak Astrid kayak gitu. Tapi nanti kalau hasil akhirnya Mbak Astrid sendiri yang memilih atau menentukan keluar dari jalan masalahnya itu. Iya. Terus juga Mbak Astrid di sini nggak perlu was-was karena di BK itu banyak sekali asas, terutama itu asas kerahasiaan. Jadi di sini di BK itu merahasiakan segala cerita dari konselingnya. Jadi kita nggak berani kayak cerita-cerita ke orang lain tanpa pengetahuannya Mbak Astrid kayak gitu. Terus juga ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Astrid di sini harus terbuka pada saya. Mbak Astrid tidak boleh melebihkan cerita, mengurangi cerita supaya konseling ini berjalan dengan lancar. Dan ada juga asas kesukarelaan. Mbak Astrid kesini tadi kan sukarela kan, dari keinginan Mbak Astrid sendiri. Iya. Oke. Mbak Astrid sudah paham? Iya, insya Allah sudah paham. Oh iya, sebelumnya kita atur waktu dulu. Mbak Astrid mau konselingnya berapa menit? Biasanya berapa menit? Biasanya itu 30 menit cukup sih. Nanti kalau ada keluar lagi atau gimana nanti bisa atur jadwal lagi. Soalnya nanti kalau lebih dari 30 menit takutnya bosen, kayak capek cerita gitu loh. Iya. Ya 30 menit ya. Jadi iya deh, sekitar 30 menitan nggak apa-apa. Oke. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, Mbak Astrid bisa ceritakan permasalahannya Mbak Astrid. Langsung ke inti permasalahannya atau dari akarnya? Langsung ke intinya aja yang Mbak Astrid rasain saat ini. Tapi kalau misalnya saya cerita dari langsung ke intinya, mungkin nanti nggak dapet ini masalahnya di mana sih gitu. Jadi mungkin saya lebarkan sedikit. Nanti kan bisa mengikuti waktu Mbak Astrid cerita, iya. nanti bisa mengikuti kan. Ya maaf ya Bu. Iya, apa-apa. Jadi gini, saya kan sekarang seperti yang udah saya bilang tadi, saya sekarang kelas 3 SMA. Saya udah banyak disibukin sama kegiatan bimbingan belajar, terus pokoknya persiapan buat ngadepin kelulusan lah Bu. Sama apalagi habis ini kan saya harus pusing milih mau lanjutin kuliah di mana. Untuk sekarang saya cukup terganggu sama suatu masalah ini, yaitu di sini kebetulan saya punya pacar, tapi
Bu, saya agak iya. saya di sini punya pacar, tapi dia berubah gitu Bu. Dia banyak berubah sikapnya ke saya, terus kayak dia tuh kasar sekarang sama saya. Dia main tangan, main fisik gitu, terus kata-katanya juga keras, kasar ke saya. Terus sekarang dia juga banyak perilakunya yang berubah. Kayak dulu dia tuh anak rumahan, maksudnya ya keluarlah ngopi sama teman-temannya tuh sewajarnya aja gitu. Tapi sekarang dia tuh sering keluar. Terus dia dulu tuh selalu kalau mau keluar itu pamit lah, minimal ke saya tuh pamit. Sekarang udah nggak pernah sama sekali. Jadi saya tuh nggak tahu dia lagi di mana, lagi ngapain, sama siapa. Tapi banyak temen-temennya yang bilang ke saya kalau dia itu di luar itu kayak minum minuman keras, dia tuh mabuk-mabukan segala macam seperti itu. Saya sebenarnya dulu nggak tahu dia kenapa kok tiba-tiba jadi kayak gitu. Tapi waktu saya tanya, dia memang orangnya tertutup. Jadi waktu saya tanya, saya paksa dia buat cerita, malah saya dikasarin. Terus lama-lama saya tanya terus karena saya sudah nggak tahan. Ternyata orang tuanya mau bercerai, jadi dia kayak stres gitu mungkin ya Bu gitu. Terus sekarang Mbak Astrid itu maunya gimana? Nah di sini ini Bu saya bingung karena dia 2 tahun di atas saya. Lebih tua di atas Iya, Mbak Astrid. dia lebih tua daripada saya 2 tahun. Kenalnya juga waktu SMA, dia kelas 3, saya kelas 1. Gini Bu masalahnya. Saya di sini kan udah kelas 3 dan pacar saya juga saya anggap sebagai orang terdekat saya setelah keluarga. Jadi saya juga butuh support dari dia gitu loh Bu, buat menghadapi kayak ujian-ujian segala macam, buat biar saya semangat belajar juga. Tapi dia malah kayak ngekang saya, kayak dia tuh malah nyiksa saya. Dia juga kasar sama saya, dikit-dikit itu hal sepele dijadiin masalah kayak gitu. Dia dulu nggak pernah seposesif ini, tapi sekarang dia itu, saya mau keluar sama teman saya nggak dibolehin, dicurigain, akhirnya dimarah-marahin. Terus saya mau berangkat bimbel sama teman saya aja itu nggak boleh, padahal teman saya cewek. Itu kan aneh Bu. Itu yang bikin saya kayak udah enek gitu loh. Jadi Mbak Astrid tuh bingung gitu ya, Iya. mau lanjut atau udahan. Nah di sisi lain kenapa saya bingung, karena sebenarnya saya tuh tahu sebenarnya anak ini tuh nggak kayak gini gitu Bu. Sekarang orang tua saya nggak ngerestuin saya sama dia karena perilakunya dia yang berubah kayak gitu ke saya. Padahal dulu dia sama sekali nggak kayak gitu Bu. Dulu itu dia pengertian, dia tuh penyabar banget. Orang tua saya juga dulu setuju sama saya waktu orang tua saya tahu kalau saya punya hubungan sama dia. Ya karena orang tua saya tahu kalau dia tuh anak baik-baik gitu. Dan saya juga tahu kalau dia tuh anak baik-baik dari keluarga yang baik-baik juga seperti itu. Dulu juga dia tuh sempat saya tolak berkali-kali, tapi kayak tetap ngusahain saya gitu loh Bu. Dia tuh nembak saya 4 kali, baru yang keempat itu baru saya terima gitu. Jadi kayak saya inget-inget apa bakal ada orang yang bakal sayang sama saya sedalam kayak dia, usahanya sekeras dia gitu loh. Jadi di situ saya bingungnya sebenarnya. Jadi saya pusing banget, saya mau ngelepasin karena saya ngerasa sekarang kayak, saya juga nggak tahu ya Bu, ini sebenarnya saya yang baru tahu sifat aslinya atau emang dia yang berubah. Saya juga bingung banget. Sekarang Mbak Astrid tuh lagi bingung gitu ya, bingung antara ngelepasin atau terus sama dia. Iya. Oke.
Mbak Asit udah pikir belum kalau baik buruknya nanti kalau Mbak Asit lanjut sama dia atau udahan sama dia? Sebenarnya jujur sebelum kesini tuh sudah saya pertimbangkan bu, baik buruknya udah saya list baiknya dan buruknya kalau misalnya saya tetap sama dia, dan baik buruknya kalau misalnya saya ngelepasin dia gitu, saya ninggalin dia gitu. Terus baik buruknya apa kalau Mbak Asit lanjut sama dia? Kalau misalnya saya, ini dari sudut pandang saya ya Bu, Iya. kalau misalnya saya lanjut sama dia, mungkin buruknya dulu, mungkin baiknya dulu deh. Dari baiknya sih mungkin di sini saya ngerasa kalau di sini tuh saya diuji gitu loh Bu. Saya diuji kan, kalau kata orang itu kalau misalnya memang cinta, maaf ya Bu kalau kesannya kayak Iya nggak berlebihan. Iya. Kalau misalnya katanya kalau cinta ya harus bisa nemenin, harus bisa berjuang bareng, harus bisa nemenin waktu senang, waktu sedih seperti itu. Tapi buruknya kalau misalnya saya terus sama dia, otomatis bisa-bisa saya yang hancur juga gitu loh, bisa-bisa masa depan saya yang dipertaruhkan, karena kan dari psikis saya juga terserang gitu loh Bu. Karena saya di sini kan sekarang lagi butuh-butuhnya support, butuh-butuhnya hal-hal negatif buat datang ke saya, karena saya juga stres buat belajar gitu loh Bu di situ. Jadi kalau menurut saya baiknya itu cuma itu, dan itu mungkin kayak saya cuma nurutin buat pamer ke orang kalau misalnya saya itu orangnya tulus gitu. Iya enggak sih Bu kalau saya kayak gitu. Terus buruknya apa? Itu tadi buruknya ya psikis saya yang keganggu, terus masa depan saya itu gimana gitu kan, bisa-bisa prestasi saya menurun. Iya otomatis kan saya juga ikut stres, ikut kesiksa sama sifatnya dan sikapnya dia ke saya gitu. Dilihat dari omongannya Mbak Asit, ceritanya Mbak Asit barusan, kan Mbak Asit udah mikir nih baik buruknya ya. Itu banyakan baiknya atau buruknya? Jujur ya banyakan buruknya sih Bu. Jadi di sini Mbak Asit tuh harus punya keyakinan dulu dari dirinya Mbak Asit. Tadi Mbak Asit udah mikir baik buruknya. Kalau udah tahu banyakan buruknya, di sini Mbak Asit harus kayak meyakinkan diri Mbak Asit sendiri. Gimana nanti kedepannya kalau Mbak Astrid lanjut sama dia kayak gitu. Iya, makanya tadi itu saya bener-bener pusing banget. Selain itu juga saya bingung kalau misalnya saya harus udahan sama dia, itu saya ngomongnya kayak gimana, dan saya juga takut kalau saya dia neror saya atau segala macam, karena kan sekarang aja dia posesif banget gitu Bu sama saya. Jadi saya juga bingung di situ juga gimana caranya buat lepas dari dia. Nah, Mbak Astrid kan udah punya keinginan nih mau lepas dari dia. Terus kira-kira apa usaha Mbak Astrid untuk mewujudkan keinginannya Mbak Astrid tadi? Entah Mbak Astrid ngomong ke dia atau lewat chat atau ngomong baik-baik atau gimana? Mungkin kalau buat saya bakal tetap ngomong baik-baik ya sama dia. Saya bakal tetap, saya mungkin bisa tetap nemenin dia, tapi ya udah sebagai teman aja gitu Bu, karena di sini juga saya harus mempertaruhkan masa depan saya gitu kan juga masih ada orang tua saya yang harus saya banggakan gitu. Jadi saya bakal apapun resikonya, walaupun nanti misalnya dia mau kasar ke saya bakal ngomong ke dia, ngomong secara langsung, dan mungkin saya minta ditemenin teman saya atau gimana, biar kalau misalnya ada apa-apa itu ada yang nolong gitu. Mungkin saya bakal tetap ngasih dia penjelasan secara baik-baik, karena dia juga lagi temperamental banget sekarang. Mungkin seperti itu sih Bu. Terus perasaannya Mbak Astrid gimana? Apa kayak waktu pacarnya Mbak Astrid kayak gitu ke Mbak Astrid itu perasaannya gimana? Waktu dia kasar ke saya, ya saya sedih sih Bu, kenapa dia yang dulu nggak kayak gini tiba-tiba jadi kayak gini, dan saya bingung salah saya apa gitu kan.
yang bikin dia kayak gitu orang tuanya gitu. Kenapa harus saya yang ngerasain efek sampingnya gitu, kenapa harus saya yang jadi korbannya gitu. Jadi kan Mbak Astrid udah punya kayak bayang-bayang angan-angan nih mau kayak gini mau ketemu dia mau itu. Apa Mbak Astrid yakin yang Mbak Astrid bicara tadi itu bisa lepas dari pacarnya Mbak Astrid sekarang? Kira-kira nih Mbak Astrid lihatnya nanti kalau Mbak Astrid bilang gitu, apa pacarnya Mbak Astrid bakal terus gandoli lah, apa bahasa Jawanya itu, ke Mbak Astrid, atau udah ya udah lepas gitu aja? Kalau menurut saya kayaknya mungkin ya Bu, mungkin dia bakal mempersulit saya, mungkin, tapi saya juga kurang tahu karena memang sekarang kan dia berubah banget gitu. Kalau misalnya dia memang sayang sama saya masih seperti dulu, nggak mungkin dia sekarang kayak gini ke saya gitu. Nah, teman saya kemarin juga bilang ke saya kalau dia lihat pacar saya itu sama perempuan lain gitu. Saya juga nggak tahu ya apa, jadi kayak semoga kalau misalnya memang ini keputusan saya, semoga ini yang terbaik dan semoga dia mau melepaskan saya gitu, karena setelah saya pertimbangkan mungkin memang ini yang terbaik buat kita gitu loh, toh dia juga udah bisa keluar sana. Jadi Mbak Astrid tuh yakinin Mbak Astrid dulu, diri Mbak Astrid dulu aja, biar nanti kedepannya itu masalahnya bisa kayak ya udah selesai gitu. Jadi Mbak Astrid yakinin diri Mbak Astrid dulu aja. Mbak Astrid udah yakin belum? Sampai sini, sampai ceritanya Mbak Astrid dari awal sampai sini udah yakin apa belum? Ya insya Allah saya udah lebih yakin sih setelah saya mengungkapin semua, karena saya jujur cuma ibu yang saya ceritain, saya nggak cerita ke siapapun ya. Jadi Mbak Astrid udah punya keinginan, udah evaluasi juga gimana nanti kedepannya, terus Mbak Astrid juga udah yakin kan ya, nanti tinggal Mbak Astrid lakuin apa yang Mbak Astrid omongin ke saya tadi. Soalnya juga masalahnya cepet kelar. Iya. Mbak Astrid udah kelas 3 gitu ya, udah waktunya lah kayak mikir ke masa depan. Udah waktunya mikir kayak gimana ke depannya kayak gitu. Ya karena saya pikir juga langkah saya, jalan saya juga masih panjang ya Bu, menurut saya, dan masih banyak orang-orang yang bakal saya temuin nantinya. Jadi saya ya sudahlah, mungkin memang bukan yang terbaik buat saya, doakan ya Bu, semoga Selalu saya doakan. Oh, kebetulan waktunya udah selesai 30 menit. Nanti kalau Mbak Astrid butuh cerita-cerita lagi, butuh konseling lagi, nanti kita jadwalin lagi gak apa-apa. Itu terserah Mbak Astrid aja, misalnya Mbak Astrid pagi, siang, malam gak apa-apa. Nanti Mbak Astrid kesini, WA saya dulu terus kesini gak apa-apa. Ya makasih banyak ya Bu, soalnya benar-benar mungkin jadi lebih plong saya. Iya, makasih Bu. Sama-sama. Saya pamit dulu ya Bu. Hati-hati ya Mbak Astrid ya. Iya.